A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas diucapkan melalui lisan seorang hamba yang beriman selain kata Alhamdulillah. Puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa dapat merasakan ibadah di bulan suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh iman dan Islam. Semoga kita bisa mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah. Suatu ketika di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berkhutbah di atas mimbar, dan ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Begitu juga di tangga kedua, beliau mengucapkan yang sama, amin. Dan begitu juga di tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Lantas para sahabat yang melihat kejadian tersebut heran, dan selesai Rasulullah SAW berkhutbah, mereka menanyakan kepada Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika ingin naik ke atas mimbar tadi engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Maka Rasulullah SAW menjawab, di saat aku ingin naik tangga untuk ke mimbar tadi, aku mendapati malaikat Jibril berdoa. Yang mana di saat aku menaiki tangga pertama, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang apabila disebut namamu akan tetapi ia enggan bersolawat kepadamu. Maka aku menjawab amin. Ikhwani wa akhwati fillah. Orang yang paling pelit di bumi ini bukanlah orang yang ketika kita meminta tolong kepadanya, ia enggan menolong kita. Orang yang paling pelit di muka bumi ini bukanlah orang yang ketika kita meminta bantuan kepadanya, ia enggan membantu kita. Orang yang paling pelit di muka bumi ini bukanlah orang yang ketika kita meminjam uangnya, ia enggan memberikannya. Akan tetapi, orang yang paling pelit di muka bumi ini adalah orang yang ketika disebut nama Rasulnya, nama bagindanya, nama uswatun hasanahnya, akan tetapi lisannya enggan bersolawat kepadanya, baik secara lisan maupun dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memiliki seluruh yang ada di muka bumi ini, mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang sering kita dengar di Indonesia. Di saat muazzin ingin mengumandangkan azan, maka muazzin mengucapkan terlebih dahulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memiliki seluruh yang ada di bumi ini, mau bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sementara kita, manusia yang lalai, manusia yang terdapat dosa di sana sini, manusia yang berbuat semena-menanya di muka bumi Allah ini, enggan bersalawat kepadanya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali, maka Allah akan balasnya sebanyak 10 kali. Maka mulai saat ini, di saat kita mendengar nama baginda kita, nama uswatun hasanah kita, hendaklah kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, baik melalui lisan ataupun dalam hati. Ikhwani wa akhwati fillah. Dan ketika Rasulullah SAW menaiki tangga kedua, beliau mendapati malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang apabila mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka, akan tetapi tidak bisa menjadikannya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah orang yang paling berjasa bagi kita.
orang tua adalah perantara hidup kita di dunia ini. Orang tua adalah orang yang rela berbohong belum makan, tapi dibilangnya sudah makan demi kebaikan kita. Ayah kita, orang yang pertama kali mengumandangkan azan di telinga kita ketika kita lahir di bumi ini. Ayah kita, orang yang rela banting tulang mencari nafkah kesana kesini demi menafkahi kita dan keluarga. Ibu kita mengandung kita 9 bulan lamanya. Kemudian ketika hendak melahirkan kita, dia rela bertaruh antara hidup dan mati. Kemudian setelah kita lahir, dia menyusui kita dan merawat, mendidik kita sehingga kita bisa menjadi orang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW, di mana pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat ingin berperang melawan kaum musyrikin. Kemudian ada seorang anak kecil dengan membawa senjata dari rumahnya, kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut berjihad melawan kaum musyrikin fisabilillah bersamamu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menanyakan kepadanya, "Apakah engkau masih memiliki ayah?" Kemudian anak kecil itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau masih memiliki ibu?" "Masih ya Rasulullah." "Pulanglah, karena surgamu masih berada di rumahmu." Ikhwani wa akhwati fillah. Dan apabila kita mendapati salah satu di antara mereka atau keduanya telah mendahului kita, maka cara kita berbakti kepada mereka adalah dengan mendoakan mereka di setiap sholat kita atau di setiap habis sholat kita, dan dengan cara ketika kita melakukan amal kebaikan kita mengataskan nama mereka. Dan adapun apabila kita masih mendapati keduanya atau salah satu di antara mereka, maka hendaklah kita berbakti kepada mereka, karena kedua orang tua adalah jalan yang mudah bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah. Dan ketika Rasulullah SAW hendak menaiki tangga ketiga, beliau mendapati malaikat Jibril berdoa, "Celakalah orang yang apabila mendapati bulan suci Ramadan, akan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan darinya." Bulan suci Ramadan adalah bulan yang hanya datang setahun sekali, akan tetapi kehadirannya selalu dinanti-nanti. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana ketika kita melakukan amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana ketika kita melakukan amal ibadah berpuasa disamaratakan, baik orang kaya maupun orang miskin, baik orang berilmu maupun orang tidak berilmu, yaitu berpuasa di siang hari dan berbuka puasa ketika azan maghrib berkumandang. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kita bisa dapat merasakan bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah di dalamnya. Kita bisa memanfaatkan momentum-momentum di bulan suci Ramadan tahun ini dengan memperbanyak ibadah, yaitu baik membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, melakukan sholat malam dan lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dengan muhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosanya akan diampuni. Dan pertanyaannya, apakah ini menjadi bulan suci Ramadan yang terakhir kali bagi kita? Apakah kita akan bertemu lagi di tahun depan? Wallahu a'lam bishawab. Dan harapannya semoga kita bisa dapat bertemu di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah yang singkat ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.